membahaskan tentang karomah wali Allah yang tak lain merupakan murid dari Abuya sendiri. Siapakah beliau? Simaklah video ini sampai selesai. Tiap kekasih atau wali Allah memiliki keistimewaan dari makhluk Allah yang lain. Satu di antaranya, wali Allah asal Aceh yang bernama Abu Ibrahim Woyla. Banyak karomah atau keistimewaan yang diberikan Allah, terungkap semasa hidupnya. Abu Ibrahim Woyla merupakan seorang ulama pengembara yang berasal dari Aceh Barat. Di kalangan masyarakat Aceh, ia juga dikenal dengan nama Abu atau Tengku Berahim Keramat. Ketika Abu Ibrahim Woyla meninggal, ribuan orang berkunjung untuk melayat selama 30 hari sebagai tanda bahwa ia sangat dihormati masyarakat. Abu Ibrahim Woyla dilahirkan tahun 1919 di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dengan nama lengkap Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husen. Pendidikan formal yang diselesaikan Abu Ibrahim Woyla hanya sekolah rakyat, SSR. Selebihnya menempuh pendidikan dayah, pesantren, selama hampir 25 tahun. Selama hidup, Abu Ibrahim Woyla pernah belajar selama 12 tahun pada Syekh Mahmud, ulama asal Lokna, Aceh Besar yang kemudian mendirikan Dayah Bustanul Huda di Blang Pidi, Aceh Barat Daya. Salah satu murid Syekh Mahmud ini adalah Abuya Mudawali yang kemudian menjadi ulama tersohor di Aceh. Selain itu Abu Ibrahim Woyla juga pernah belajar pada Abu Calang, Muhammad Arsyad dan Tengku Bilyatin, Suak, bersama rekan seangkatannya yang bernama Tengku Adnan Bakongan. Setelah Abuya Mudawali kembali dari Makkah dan membuka Dayah Darussalam di Labuhan Haji, Aceh Selatan, maka Abu Ibrahim Woyla kembali belajar kepada Abuya Mudawali selama 2 tahun untuk memperdalam tarekat Naqsyabandiyah. Selesai belajar kepada Abuya Mudawali, Abu Ibrahim Woyla kembali ke kampungnya di Pasi Aceh. Tak lama setelah kembali ke kampung halaman, Abu Ibrahim Woyla mulai mengembara tanpa seorang pun yang tahu kemana tujuannya. Sejak kecil Abu Ibrahim Woyla dikenal sebagai sosok yang pendiam, ia hanya berkomunikasi jika ada yang perlu disampaikan. Hal ini menyebabkan orang lain tidak berani menanyakan hal-hal aneh yang dilakukannya. Menurut menantunya yang bernama Tengku Nasruddin, Abu Ibrahim Woyla sering membagikan uang yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa perhitungan. Kebanyakan yang menerima uang tersebut adalah anak-anak, terkadang ada anak-anak yang menerima Rp50.000, Rp20.000, atau bahkan hanya Rp1.000. Ibrahim Woyla datang berkunjung ke rumah salah seorang saudaranya dan minta sedikit nasi dengan lauk sambal udang belimbing. Istri tuan rumah memberitahukan kepada suaminya bahwa pohon belimbing di rumah mereka tidak ada buahnya, tapi sang suami tetap berkeras agar istrinya tersebut mengecek ulang pohon belimbing tersebut. Ketika diperiksa kembali, terlihat bahwa pohon belimbing tersebut memiliki 3 buah belimbing yang cukup untuk membuat sambal seperti yang diminta Abu Ibrahim Woyla. Suatu ketika dikisahkan Gus Dur kedatangan seorang tamu dari Aceh. Biasanya Gus Dur menerima tamu dengan kondisi seadanya mengingat ia kondisinya yang sedang sakit. Berbeda dengan biasanya, sebelum tamu tersebut diminta masuk ke dalam rumahnya, Gus Dur buru-buru berganti pakaian dengan pakaian rapi seperti akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ketika tamu tersebut masuk, Gus Dur dan tamunya tersebut hanya bersalaman dan tidur dalam posisi duduk selama lebih kurang 15 menit. Setelah sang tamu bangun, ia langsung berpamitan tanpa ada obrolan apapun. Ketika hal itu ditanyakan barulah diberitahukan bahwa yang datang itu adalah Abu Ibrahim Woyla, seorang ulama sufi dari Aceh. Ketika tsunami melanda Aceh pada tahun 2004, diceritakan beberapa orang bahwa Abu Ibrahim Woyla telah memberitahukan hal itu melalui isyarat. Salah satu di antaranya dikatakan bahwa air akan naik setinggi pohon kelapa. Hal ini dikatakan kepada salah satu muridnya yang bernama Mukhlis yang sekarang bermukim di Dayah Bustanul Huda atau Dayah Puloi, Desa Dayah Baro, Calang. Cerita lainnya, 15 hari sebelum tsunami murid-murid Abu Ibrahim Woyla telah diperintahkan untuk menjauhi pantai. Abu Ibrahim Woyla wafat pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2009 pukul 16 waktu Indonesia Barat pada usia 90 tahun. Ia dimakamkan di Desa Pasi Aceh, Kecamatan Woyla Induk, Aceh Barat. Hingga saat ini, makam Abu Ibrahim Woyla masih ramai dikunjungi masyarakat sebagai tanda penghormatan kepadanya.